Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara kedua, mengenai project yang saya buat di acara kedua, project PGWeb yang saya buat. Di sini adalah berupa website dari HTML dan CSS, menggunakan HTML dan CSS pada Visual Studio Code. Nah, langkah pertama yang saya lakukan untuk membuat website ini adalah tentunya membuat folder kosongan baru pada folder SAM dan di dalam folder htdocs. Nah, di sini saya buat dengan nama pgweb acara 2. Nah, setelah membuat folder kosongan baru, saya akan membuka Visual Studio, membuka folder tersebut di Visual Studio dan menambahkan file baru. Nah, di sini filenya sudah terisikan oleh source code di sini. Jadi saya akan menjelaskan mengenai source code. Nah, yang pertama di sini ada title. Title dari konten website yang saya buat itu adalah makanan khas Yogyakarta. Di sini title-nya dia akan menampilkan seperti ini. Jadi di sini saya akan menampilkan juga website dari hasil source coding di Visual Studio ini dari yang masih localhost dulu. Jadi di sini saya akan menampilkan yang dari local device dengan cara localhost dan membuka directory dari file index yang dibuat tadi. Nah, di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini ada title-nya makanan khas Jogja. Lalu selanjutnya itu ada background di sini. Jadi sini saya setelah melakukan penulisan judul, saya lanjut ke styling. Jadi stylingnya itu adalah dengan menggunakan style seperti ini di dalam body. Jadi saya menambahkan style seperti ini. Yang pertama itu adalah pendeklarasian dari warna background. Jadi background yang saya buat di website itu dideklarasikan di sini dengan menggunakan yang pertama stylenya adalah dalam bentuk HTML, tapi di dalamnya itu menggunakan CSS. Nah, di sini background color yang saya buat itu dalam satuan RGB berupa 240, 223, dan 197. Sehingga hasilnya dia akan seperti ini background-nya warnanya sesuai dengan yang saya pilih. Selanjutnya itu ada deklarasi di sini div class container. Nah, di sini container itu maksudnya adalah untuk mencakup semua source code sampai sini, sampai saya tutup di sini, itu untuk membuat websitenya itu memiliki margin di sini. Jadi dia itu masih ada jarak antara pinggir layar monitor. Karena sebelumnya jika tidak diatur seperti itu, tulisan atau elemen-elemen yang kita masukkan di website itu dia akan mepet ke kanan ataupun ke kiri. Nah, selanjutnya setelah melakukan setting marginnya, yang dilakukan selanjutnya itu adalah div class alert primary text center. Nah, di sini itu adalah untuk mengatur judul tadi, untuk melakukan styling pada judul tadi, yang di sini tulisannya itu adalah center, yang berarti dia itu penulisan judulnya berada di tengah, dan di sini itu ada alert primary. Nah, alert ini saya dapatkan dari Bootstrap. Jadi alert itu adalah untuk menambahkan efek warna pada kalau yang saya gunakan di sini adalah pada judul. Jadi di sini ada pemilihan warnanya. Saya menggunakan primary yang mana dia itu menghasilkan warna biru. Namun di sini dia juga menyediakan HTML untuk warna-warna lainnya. Dan seperti ini warna biru. Lalu selanjutnya itu ada di sini saya ada mendeklarasikan judulnya dengan tambahan icon di depannya. Karena tadi dilihat di sini juga ada icon garpu dan pisau itu. Saya deklarasikan di sini sebelum judulnya. Ini makanan khas Jogja. Nah, ikonnya itu saya dapatkan dari font Awesome ini, dan saya memilih yang ini, lalu nantinya dia akan menyediakan HTML-nya. Jadi penulisan HTML-nya di sini akan dimuat, lalu di sini bisa langsung di copy dan disalin pada bagian sebelum judulnya. Nah, selanjutnya di sini ada HR. HR itu adalah garis batasnya antara elemen. Nah, di sini saya meletakkan di sini. Jadi ini dihasilkan dari
deklarasi HR. Nah, selanjutnya di sini saya langsung masuk ke kontennya. Di sini saya menggunakan subjudul makanan khas Jogja yang nomor 1 itu adalah gudeg dengan H3. Jadi di sini tuh ada headings dari 1 sampai 6, di mana dia itu jika angkanya makin besar maka uh, font font size-nya dia itu akan semakin kecil. Jadi di sini saya menggunakan yang sedang yaitu H3. Lalu selanjutnya di sini saya menambahkan deskripsinya. Di sini juga saya mendapatkan deskripsi. Kalau deskripsi itu dengan menggunakan P atau paragraf. Nah, di sini juga ada iframe. Iframe di sini itu adalah YouTube. Jadi saya menyematkan video YouTube juga di website saya dengan cara memilih salah satu video di YouTube, lalu misalkan video yang ini, lalu kita klik titik tiga di sini, lalu bagikan, lalu disematkan, dan lalu disalin. Nah, setelah disalin, dia itu juga memiliki HTML di sini, dan salinan dari HTML-nya langsung ditempel pada baris yang kita ingin dia diletakkan gitu. Kalau saya ditaruh di bawah deskripsi Yogyakarta. Nah, selanjutnya di sini juga tadi seperti yang saya bilang itu ada makanan yang pertama, lalu di sini ada deskripsi makanannya. Nah, di sini itu adalah deklarasi untuk kalau di flash row dan poll ini sebenarnya itu adalah deklarasi untuk menyandingkan antara gambar dan video YouTube tadi itu yang saya sematkan itu untuk bersebelahan. Namun sini website yang ingin saya buat itu antara video YouTube dan gambarnya itu tidak bersebelahan. Sehingga di sini kolomnya itu hanya saya isi satu yaitu gambar dari gudeg tersebut. Ini juga ada width-nya atau ukurannya. Di sini saya menggunakan 300 dp dan bisa diatur sesuai dengan keinginan dari ukuran gambar yang akan dihasilkan. Nah, selanjutnya di sini ada yang sate kelatak sama seperti sebelumnya, ada subjudul, deskripsi, dan juga di sini ada gambarnya. Di sini juga ada yang terakhir itu ada berongkos. Sama juga caranya seperti sebelum-sebelumnya, sate kelatak dan juga gudeg. Nah, selanjutnya di bagian sini, di bagian H5 ini ada teks merah, ada pembuatan tabelnya. Jadi di sini teks merah ID ini adalah nantinya itu ID tersebut bisa dipanggil melalui seperti ini. Jadi dia itu untuk melakukan styling terhadap satu elemen tertentu. Nah, di sini kita dipanggil dengan cara menyatakan apabila ID dia itu dengan menggunakan tanda hashtag seperti ini, teks merah, dan ini nantinya akan diberi stylingnya. Kalau di sini saya menggunakan color brown, tapi saya tidak gunakan itu, jadi ini saya matikan scriptnya di bagian pemanggilannya. Nah, di sini ada tabelnya, itu adalah tabel jenis dan bahan utama makanan. Tabel dan tabel jenis ini judulnya adalah ini. Nah, di sini itu sudah jadi tabelnya hasil dari deklarasi ini. Nah, di sini ada table class, table bordered, striped. Jadi kalau bordered itu dia ada garis-garis tabelnya karena jika kita tidak menggunakan ini nantinya tabelnya itu tidak memiliki batas satu sama lain. Nah, di sini stripe juga saya gunakan itu karena agar menampilkan efek gelap seperti ini. Lalu selanjutnya ini di sini adalah untuk melakukan deklarasi tabelnya. Yang di sini itu adalah untuk judul dari setiap kolomnya. Ada nomor, nama makanan, jenis makanan, dan bahan utama. Nah, di sini di bawahnya itu adalah isi dari tabelnya. Lalu selanjutnya di sini ada list. Saya juga membuat list di website saya. Ada unordered list dan juga ada ordered list. Nah, yang unorderednya itu adalah list yang digunakan untuk menyatakan jenis-jenis dari barang saya ingin tampilkan, tapi tidak berupa urutan. Nah, di sini dia itu akan menampilkan listnya dalam bentuk simbol-simbol seperti lingkaran atau kotak atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, di sini saya menggunakan circle sehingga hasilnya adalah seperti ini. Lingkaran-lingkaran untuk
menyatakan list tiap nomornya. Lalu selanjutnya ada ordered list. Nah, sini ordered list yang saya buat itu adalah makanan khas Jogja yang sering ditemukan di luar DIY. Jadi dia ini saya nyatakan dalam bentuk urutan. Jadi makanan pertama yang paling sering itu apa? Nah, di sini ada bapia, gudeg, petek, patak. Nah, dia ini nantinya itu berbeda seperti sebelumnya yang menggunakan simbol. Kalau di sini itu dia menggunakan angka atau huruf yang menyatakan urutan. Seperti di sini, contohnya pemilihan penulisannya ada satu, ada A besar, A kecil, satu Romawi, dan juga I seperti ini. Saya gunakan yang satu. Lalu selanjutnya, ini adalah hasil akhirnya. Di sini tadi yang saya katakan, kalau misalnya 1, 2, 3, itu dideklarasikan pada ordered list. Nah, di sini hasilnya dari localhost. Cara selanjutnya itu adalah, langkah selanjutnya adalah mempublish ke GitHub. Nah, mempublish ke GitHub itu caranya adalah dengan membuat repositori baru terlebih dahulu. Jadi sini membuat repositori baru di sini. Lalu nanti diberi nama repositorinya dan di sini jangan lupa juga di checklist pada bagian readme file-nya. Setelah itu create repository. Nah, setelah repositorinya terbuat, nantinya dia akan menampilkan link yang dimana link itu uh, kita masukkan, kita cloning dengan cara git clone sehingga dia nantinya itu akan masuk ke dalam folder yang ada yang kita buat di htdocs tadi seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari repositori yang saya buat tadi. Nah, tapi sebelumnya itu indeksnya itu berada di luar. Jadi dia itu berada sejajar dengan pgweb acara 2 ini atau yang repositori baru yang saya buat. Pada itu, indeks ini tempat dimana kita mendeklarasikan semua styling website-nya itu, kita masukkan ke dalam folder repository. Nah, setelah semuanya berhasil, maka selanjutnya adalah dengan melakukan git commit dan git push. Melalui source control, habis itu kita di sini bisa tuliskan apapun message-nya, lalu selanjutnya adalah kita commit, dan selanjutnya adalah kita synchronize. Nantinya jika sudah disynchronize, dia akan terupload seperti ini. Nah, di sini indeksnya juga sudah terupload. Nah, karena indeks yang kita buat ini, website yang kita buat ini tadi masih bersifat local host atau device lokal, maka kita perlu untuk mempublikasi. Caranya adalah dengan melalui setting, dan di sini ada pages. Nah, di sini sebelum saya membuat websitenya online, ini tidak ada tulisan seperti ini, jadi kita perlu mengatur di bagian sini tuh main, di sini root, lalu nanti kita save, dan nantinya dia akan menampilkan link dari website yang kita buat. Jadi website, jika sudah muncul link seperti ini, website kita itu online dan bisa diakses secara publik. Nah, di sini saya akan coba buka linknya. Nah, ini adalah link dari website yang saya buat tadi, sesuai dengan yang berada di localhost ini. Jadi, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.